A1J224009. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang fenomena yang sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana nilai alami atau kenyataan yang apa adanya seringkali bergeser menjadi pencitraan atau kepura-puraan. Nah, perubahan ini terjadi perlahan, kadang kita tidak sadari, tetapi dampaknya itu sangat jelas sekali dalam interaksi sosial maupun cara kita menampilkan diri, baik di lingkungan tempat tinggal maupun di kampus. Nah, sekarang saya ingin berbagi pengalaman dan pengamatan yang menurut saya cukup menggambarkan pergeseran tersebut. Yang pertama, di lingkungan tempat tinggal saya, misalnya ada momen yang membuat saya benar-benar paham bagaimana sesuatu yang sederhana seperti gotong royong itu bisa kehilangan makna alaminya. Nah, pada suatu hari itu warga dijadwalkan untuk melakukan kerja bakti, membersihkan saluran air dan halaman bersama. Nah, ketika saya datang di pagi hari, hanya ada beberapa orang yang sudah mulai bekerja. Mereka datang dengan niat membantu bekerja tanpa banyak bicara. Tangan mereka kotor dan keringat mengalir karena benar-benar terlibat. Suasana tenang dan serasa tulus. Namun, sekitar 1 jam kemudian ketika pengurus RT mulai mengambil gambar untuk dokumentasi kegiatan, suasana itu berubah. Orang-orang yang sebelumnya tidak terlihat tiba-tiba muncul, meminjam sapu atau karung sebentar, berdiri di posisi strategis, lalu ikut tersenyum ke kamera. Setelah foto selesai, sebagian dari mereka langsung pulang. Momen itu cukup membuka mata saya bahwa kegiatan yang seharusnya mencerminkan kebersamaan dan dapat berubah menjadi ajang untuk sekedar terlihat peduli, bukan benar-benar peduli. Yang kedua, fenomena yang mirip juga saya temui di kampus. Ketika ikut terlibat dalam suatu organisasi atau kepanitiaan, saya melihat bagaimana proses panjang seperti rapat, diskusi konsep, dan persiapan teknis biasanya dijalankan oleh kelompok kecil yang benar-benar komit. Mereka seringkali bekerja hingga larut malam, memikirkan berbagai detail yang mungkin tidak terlihat oleh publik. Namun, ketika hari pelaksanaan acara tiba, muncul sekelompok orang yang sebelumnya jarang terlihat. Mereka hadir dengan sangat aktif di depan kamera, mengambil peran-peran yang terlihat sibuk dan memastikan wajah mereka muncul dalam beberapa dokumentasi. Kadang mereka bahkan lebih sering tersorot kamera dibanding mereka yang bekerja dari awal. Setelah dokumentasi dipublikasikan ke media, kenyataannya tidak demikian. Disitulah menyadari bahwa pencitraan kadang bisa mengalahkan kenyataan, dan apa yang terlihat tidak selalu mencerminkan apa yang terjadi di balik layar. Fenomena pencitraan juga sangat terasa di media sosial yang seolah-olah menjadi ruang khusus untuk membangun citra diri. Saya juga punya beberapa teman yang dalam kehidupan sehari-hari sering merasa kelelahan, stres dengan tugas-tugas kampus, atau kewalahan menghadapi rutinitas. Namun, ketika melihat akun media sosial mereka, hidupnya sangat tampak seimbang, produktif, dan penuh kebahagiaan. Foto-foto liburan, aktivitas positif, dan caption motivasional yang membuat seolah-olah mereka tuh menjalani kehidupan yang ideal. Padahal ketika bertemu langsung, cerita yang mereka sampaikan jauh dari kesan tersebut. Ini membuat saya sadar bahwa media sosial telah menjadi tempat di mana orang tidak hanya berbagi aktivitas, tetapi juga menyunting kenyataan agar terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Ada juga fenomena yang terlihat sepele tetapi sebenarnya cukup menggambarkan pergeseran ini. Saya pernah melihat teman yang sedang membuat video study with me. Ia menata meja dengan rapi, menyalakan kamera, dan mulai menulis di buku dengan ekspresi fokus. Namun, setelah kamera dimatikan, ia langsung menutup buku dan memainkan ponsel. Video yang diunggah memberikan kesan bahwa ia belajar selama berjam-jam, padahal sesi belajarnya tidak sampai 5 menit. Meskipun terlihat kecil, hal-hal seperti ini menunjukkan bagaimana kenyataan seringkali dipoles agar tampak sempurna, bukan apa adanya. Dari berbagai kejadian tersebut, saya menyadari bahwa kita memang hidup di masa ketika penampilan di mata orang lain sering dianggap lebih penting daripada kenyataan itu sendiri. Kita cenderung ingin terlihat rajin, terlihat bahagia, terlihat aktif, meskipun kenyataannya tidak selalu demikian.
Pencitraan seolah-olah menjadi standar baru untuk bersosialisasi. Padahal jika kita terjebak dalam pencitraan, kita akan semakin jauh dari diri kita sendiri. Kita jadi lebih fokus pada bagaimana orang melihat kita, bukan pada siapa kita sebenarnya. Pada akhirnya, saya belajar bahwa penting bagi kita untuk kembali mempertanyakan niat di balik tindakan kita. Apakah yang kita lakukan itu benar-benar dari hati atau hanya karena ingin terlihat baik? Apakah kita berkontribusi dengan tulus atau hanya dokumentasi dan pengakuan dengan memegang nilai-nilai yang lebih alami seperti kejujuran, ketulusan, dan keaslian? Kita bisa menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat dan tidak menuntut kita untuk selalu tampil sempurna. Kita tidak perlu menjadi versi ideal di mata orang lain dan cukup menjadi diri kita yang sebenarnya, yang jujur dan apa adanya. Nah, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga penjelasan dan pengalaman ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.